Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soli dan Soleha. Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini bertemu kembali bersama Bu Putri pada pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita akan membahas tema 6 subtema 1 tapi muatan IPS-nya saja. Sebelum mulai belajar, jangan lupa awali dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa disiapkan alat tulisnya, buku paketnya, dan catatannya. Jadi nanti ketika ada pembahasan yang penting yang Bu Putri sampaikan, silahkan kalian catat ya. Baik, Ananda Soli dan Solihah, ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Nah, ini ya, pasti di rumah pada punya tetangga ya. Kebayang kalau hidup kita tanpa tetangga, bakalan sepi, sunyi, nggak punya teman main ya. Nah, hal ini yang mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Jadi kenapa kok didirikan ASEAN? Nah, ini didirikan ASEAN karena negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budayanya. Nah, kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Nah, jadi itu ya latar belakang terbentuknya ASEAN. Kenapa sih dibentuk ASEAN? Nah, pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar deklarasi Bangkok. Nah, saat itu tokoh-tokohnya dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Jadi awalnya dari 10 itu 5 anggota dulu. 5 anggota ASEAN. Nah, 5 negaranya, negara apa saja? Ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Jadi ini awalnya hanya 5 negara ini saja ya. Jadi para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah, nah ini pernah dibahas ya di pertemuan sebelumnya, ada Adam Malik dari Indonesia, ada Tun Abdul Razak dari Malaysia, ada Tanat Homan dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. Nah, ini sama seperti yang ada di buku kita pernah bahas, jadi kita lewat ya yang ini ya. Nanti bisa kalian baca 5 negara ASEAN-nya itu yang awalnya itu siapa aja. Next. Nah, sekarang kita masuk ke kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Silahkan kalian buka halaman 27. Nah, ini nanti untuk kalian mengisi halaman 27, kalian bisa perhatikan pembahasan berikut ini. Nah, ini agak sedikit panjang ya, tapi nanti kalian tidak perlu ditulis semua. Jadi yang menurut kalian masuk ke dalam kehidupan sosial budayanya saja. Nah, yang pertama ada Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Jadi kalau di Brunei itu rumahnya rumah apung. Terus kalau dia punya perahu pribadi disimpannya di bawah rumah apung mereka itu. Kemudian budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya orang Melayu. Jadi kebanyakan orang Brunei ini orang Islam dia. Penduduknya orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nahbaru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Nah, dalam percakapan menunjuk dengan tari telunjuk dianggap kasar. Jadi kalau di Brunei itu kalau pakai telunjuk itu dianggapnya kasar. Tapi di Indonesia pun
penggunaan telunjuk itu sebetulnya nggak bagus ya. Jadi kalau telunjuk itu biasanya kalau merintah tuh pakai telunjuk, nah itu kan kurang bagus. Sama seperti di Brunei. Di Brunei ini dianggap kalau menunjuk dengan jari telunjuk itu dianggap kasar. Nah, secara tradisional orang Brunei ini tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Nah, ini nih yang diajarkan dalam Islam juga ya, tidak berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Jadi Brunei itu benar-benar ajaran Islamnya betul-betul bagus gitu. Secara tradisionalnya saja dia tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Kemudian dia melepaskan sepatu. Kebiasaannya nih sebelum masuk rumah orang itu dia melepaskan sepatu. Nah, itu juga yang harus kita tanamkan dalam diri kita ya. Jadi kalau ke rumah orang atau memasuki rumah kita sendiri, itu dilepas sepatu sebelum masuk. Kemudian tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Kemudian tidak menunjuk dengan jari telunjuk karena itu dianggap kasar. Lanjut ya. Sekarang negara yang kedua ada Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Nah, patung ini terletak di Batu Caves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Nah, Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdapat dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Nah, Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. Kalau kalian suka lihat di di YouTube atau di Google ya, melihat negara Malaysia itu seperti apa, banyak sekali bangunan-bangunan atau gedung-gedung peninggalan masa Eropa yang bernuansa Melayu Tionghoa gitu. Nah, 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Jadi musik tradisionalnya juga banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Nah, makanan khasnya apa? Makanan khasnya adalah nasi lemak. Nah, selain itu nih, Malaysia juga dia punya tanaman yang bisa dibudidayakan. Apa tanamannya? Ada karet, kelapa sawit, rotan, itu yang bisa dibudidayakan di Malaysia ya. Nah, kalau tadi di Brunei, itu karet, kelapa juga itu dibudidayakan, tumbuhan yang dibudidayakan. Lanjut ke negara ketiga, di sini ada Filipina. Nah, budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Nah, bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Jadi kalau dagang dan bergaul itu pakainya dia bahasa Inggris. Nah, ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pangpango, dan Pangasinense. Po dan opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Jadi kalau di Filipina, kalau ke orang yang lebih tua itu manggilnya po atau opo. Nah, mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Kalau menurut kita ini aneh ya, tapi kalau menurut mereka itu sebuah tradisi. Jadi memang di sana seperti itu tradisinya. Nah, jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Nah, beda dengan Brunei tadi ya, kalau di Filipina ini jabat tangan itu merupakan suatu hal yang biasa gitu, yang paling sering dijumpai di Filipina. Jadi kalau ketemu tuh hai sambil salam, sambil jabat tangan gitu. Nah, tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Ini contohnya ya, di gambar ada tari tinikling. Next, Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu.
Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Nah, orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bando Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Jadi kalau di sana masih percaya ya dengan kalung-kalung seperti itu bisa menjaga roh jahat, bisa membawa keberuntungan. Nah, makanan yang terkenal di Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. Lanjut, Myanmar. Nah, disebut negara 1000 pagoda. Siapa nih yang pernah dengar? Jadi sebutan Myanmar ini disebut sebagai 1000 pagoda. Kenapa? Karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasanya dinamakan bahasa Burma. Nah, pakaian tradisional Myanmar ini disebut longyi, mirip sarung Indonesia. Nih seperti di gambar ya. Tapi kalau di Indonesia kan yang pakai sarung itu biasanya laki-laki. Tapi kalau di Myanmar, laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, itu dia pakainya namanya pakaian tradisional longyi. Itu ya. Next, ada Vietnam. Nah, di Vietnam dia punya permainan tradisional namanya menangkap jangkrik. Nah, menangkap jangkrik ini yang di tengah-tengah itu nih yang digambar, dia matanya ditutup. Kemudian dia harus menangkap salah satu temannya dan menebak namanya. Nah, Vietnam ini punya baju khas namanya Ao Dai. Itu ya. Kemudian Vietnam juga gemar duduk di dingklik namanya. Dia duduknya di bawah, jadi kursinya sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, jadi kalau ngobrol, dia senangnya masyarakat Vietnam itu duduknya di dingklik. Itu ya. Next, ada Laos. Nah, Laos ini kenapa dinamain Laos? Karena penemunya yaitu Ai Lao. Jadi berhubungan ya, namanya Laos, yang menemukannya Ai Lao. Nah, orang Laos ini terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Olahraga tradisionalnya apa di Laos? Ada katau, seperti olahraga bola voli, tapi menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bolanya. Bolanya ini terbuat dari anyaman bambu. Nah, tahun baru di Laos ini disebut Bun Pimay. Jadi kalau tahun baru di Laos itu dia membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, mencuci patung-patung Buddha. Nah, makanan khasnya apa? Nasi dan beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos ini menyebut dirinya Luk Hau Niao, yaitu artinya anak turun nasi ketan. Nah, di sini digambar ada upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat, merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Mohon maaf ya kalau Bu Putri terlalu cepat pembahasannya. Nanti kalian bisa ulang kembali videonya, bisa dibaca kembali slide-nya. Kemudian Singapura. Nah, Singapura ini punya lambang negara yaitu Merlion. Nah, Merlion ini patung berkepala singa dan berbadan ikan. Bisa dilihat ya di samping sini ya. Ini namanya patung Merlion. Kepalanya singa, badannya ikan. Nah, menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Tapi Singapura sendiri berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti apa? Kota singa. Nah, penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Keturunan Cina Melayu ini disebut kaum Baba. Nah, Singapura juga punya 4 bahasa resmi. Ada Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Nah, ini negara paling kaya ya, Singapura ini. Paling bersih negara Singapura ini. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Next, yang terakhir ada Thailand. Nah, Thailand ini kalau berbicara tentang Thailand paling seru ya, karena dia ini merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Jadi kalau pertanyaannya, negara mana yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa, yaitu Thailand.
Thailand ini dalam bahasa Thai adalah Pret Thai, yaitu tanah kebangsaan. Ya, Ramakin adalah cerita nasional Thailand yang memengaruhi kehidupan masyarakatnya. Nah, di Thailand ini kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang berani menyentuh kepala di sini, walaupun itu kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki adalah bagian yang paling hina. Kenapa? Karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain nih kalau di Thailand. Nah, yang uniknya, Indonesia dan Thailand ini punya kemiripan. Sama-sama punya tradisi minum teh. Kalau di Indonesia namanya teh poci, kalau di Thailand ini namanya Thai iced tea. Disajikannya dingin. Ini ya, ini persamaan dengan Indonesia. Nah, bagaimana kondisi geografis Asia Tenggara? Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu yang pertama Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, lalu ada Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara sendiri dibagi menjadi 2 dataran, yaitu dataran berbentuk semenanjung. Nah, yang berbentuk semenanjung ini ada Myanmar, ada Thailand, ada Laos, ada Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua ada daratan berbentuk gugusan kepulauan. Nah, wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei. Ya, ini bisa dicatat ya, karena nggak ada di buku. Nanti bisa dicatat di buku catatannya. Next, halaman 18, silahkan kalian dibuka. Nah, mengapa ASEAN dibentuk? Nomor 1 dulu ya. Tadi Bu Putri di slide sebelumnya sudah menjelaskan. ASEAN dibentuk kenapa? Tujuannya apa? Karena dia punya persamaan apa? Nah, itu silahkan nanti kalian jawab ya. Yang memperhatikan penjelasan Bu Putri di awal pasti tahu nih, kenapa ASEAN itu dibentuk. Kemudian yang kedua, bagaimana peran ASEAN dalam bidang perekonomian di wilayah Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini punya peran yang penting ya di bidang ekonomi sebagai penyedia cadangan pangan, sebagai kawasan perdagangan bebas, koperasi ASEAN, dan penyelenggaraan proyek industri. Ini jadi peran ASEAN dalam bidang perekonomian. Next, kerjasama yang dilakukan ASEAN bentuknya ada bentuk sosial budaya, ada politik, ada pendidikan, ada ekonomi. Kalau sosial budaya contohnya SEA Games, kemudian kalau pendidikan contohnya pertukaran pelajar, lalu ekonomi tadi contohnya MEA, bisa juga yang pemberian bantuan itu di bidang ekonomi juga ya. Kemudian kalau politik, bantuan hukum, itu termasuk ke dalam kerjasama yang dilakukan ASEAN. Jadi ada 4 ya. Kemudian, jelaskan keuntungan yang didapatkan negara yang tergabung dalam anggota ASEAN. Bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, bisa memajukan perdamaian dan stabilitas. Stabilitas apa? Negara ASEAN sendiri ya. Kemudian memajukan kerjasama ekonomi, lalu saling membantu untuk kepentingan bersama. Yang terakhir, nah kalau ini menurutmu bagaimana peranan ASEAN dalam menjaga perdamaian? Kalau menurut Ibu peranannya sangat baik karena di wilayah ASEAN ini mereka sangat kompak, semua turun langsung, semua berperan aktif dalam menjaga perdamaian ini. Itu ya, jadi semua ikut berperan. Baik, Ananda Solihah, itu mungkin yang bisa Bu Putri sampaikan pada pertemuan kali ini. Tugas kalian silahkan dikerjakan. Halaman 17, aktivitas 5, itu tanaman yang dibudidayakan di wilayah tersebut ya. Kayak di Indonesia itu tanamannya ada karet, tembakau, jagung. Kemudian Singapura itu anggrek, Vietnam itu karet, rotan, jagung, padi, lada, banyak ya. Kalian bisa cari itu tanaman yang dibudidayakan di negara tersebut. Kayak Malaysia kan karet, kelapa sawit, rotan. Kemudian Myanmar karet, padi. Lalu tadi Kamboja ya, Kamboja karet, kayu, padi.
Kemudian ada Brunei juga karet, kelapa. Ada Filipina, jagung, tembakau, lada, padi, kopi. Di Thailand juga nih banyak, ada karet, katu besi, jagung, padi, kayu jati. Itu merupakan tanaman-tanaman yang dibudidayakan di negara ASEAN. Jadi bisa nanti kalian cari kembali dan catat ya. Di halaman 17. Di halaman 17 itu tinggal kasih checklist aja. Kemudian halaman 18 ini di slide yang sebelumnya tadi. Kemudian halaman 27 aktivitas 3 ini kehidupan sosial budaya yang tadi sudah kita bahas. Jadi kalian tinggal mencatat, tapi tidak semua. Kalian rangkum saja yang merupakan kehidupan sosial budaya di negara tersebut. Sesuai dengan kolom yang tersedia di situ ya. Silahkan dikerjakan. Sekian pembelajaran dari Bu Putri. Tugasnya difotokan ya. Terima kasih. Jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silahkan japri Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.